dan Bunda. Wah, alhamdulillah sudah banyak ya yang join webinar hari ini. Pasti udah nggak sabar ya Bunda. Nah, sebentar lagi kita akan mulai kegiatan parenting hari ini ya. Di sini sudah hadir nih, udah ada Bunda Arkan, ada Mams JJ. Gimana kabarnya Bunda hari ini? Boleh di-unmute? Iya, baik. Alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, Bunda Arkan dan Mams JJ. Sehat semua, alhamdulillah. Nah, kita hari ini akan mulai kegiatan parenting hari ini dengan bersama-sama membaca bismillah agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kita awali dengan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kegiatan parenting hari ini kita akan membahas tentang peran orang tua dalam perkembangan bahasa anak yang akan dijelaskan oleh narasumber kita, yaitu saya sendiri, Salsabila Hamidah Riyanti, sebagai praktisi literasi anak usia dini. Baik, boleh minta tolong share screen? Di slideshow ya, Bunda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk semua partisipan yang sudah bergabung dalam Zoom kegiatan parenting hari ini. Seperti pantun tak kenal maka kata sayang, di sini saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Salsabila Hamidah Riyanti sebagai narasumber kegiatan parenting hari ini dengan judul Peran Orang Tua dalam Perkembangan Bahasa Anak. Baik, sebelum kita masuk ke konteks yang mendalam, kita akan membahas tentang apa itu anak usia dini. Next. Anak usia dini. Nah, anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai dengan usia 6 tahun. Masa anak usia dini sering disebut dengan istilah golden age atau masa emas. Pada masa ini, hampir seluruh potensi anak mengalami masa peka untuk tumbuh dan berkembang secara cepat dan hebat. Nah, tapi perkembangan setiap anak itu tidak sama ya, karena setiap individu memiliki perkembangan yang berbeda-beda. Selanjutnya, next. Apa itu bahasa? Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya menggunakan tanda seperti kata dan gerakan. Nah, manusia merupakan makhluk sosial yang harus berinteraksi dengan sesamanya dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Karena itu, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Bahasa ini menjadi salah satu unsur yang paling penting yang mempengaruhi kehidupan maupun kebudayaan manusia. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia karena bahasa dapat menjadi alat komunikasi yang utama. Next. Selanjutnya ada pemerolehan bahasa pada anak. Nah, penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan pemerolehan bahasa pertama yang seringkali disebut dengan bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa berkaitan dengan proses yang terjadi ketika seseorang mempelajari bahasa kedua dan seterusnya. Nah, sejak bayi ini kan anak-anak telah berinteraksi di dalam lingkungan sosialnya. Anak selalu diajak oleh ibu berbicara ya, kemudian bayi diperlakukan seolah-olah dapat berbicara dan mengerti apa makna pembicaraannya. Di sini ini sudah terjadi komunikasi dua arah antara sang anak dan juga orang tuanya. Orang tua berusaha menanggapi setiap reaksi dari bayi dan bertindak seolah-olah reaksi bayi tersebut ada maknanya dan perlu ditanggapi. Melalui bahasa, khususnya bahasa pertama, seorang anak belajar untuk menjadi anggota masyarakat. Dengan demikian, bahasa ibu atau bahasa pertama ini menjadi salah satu sarana bagi seorang anak untuk mengungkapkan perasaan, keinginan, pendirian, gagasan, harapan, dan sebagainya. Next. Oke, baik. Di sini ada fungsi perkembangan bahasa pada anak. Nah, yang pertama ada sebagai alat komunikasi dengan lingkungan sekitar, di mana anak dapat melakukan komunikasi dengan orang lain dan lingkungan sekitarnya menggunakan bahasa yang ia gunakan. Yang kedua, sebagai alat untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak. Anak dapat meningkatkan kemampuan intelektual seiring berjalannya perkembangan bahasa. Kemudian yang ketiga ada sebagai alat untuk mengekspresikan diri anak. Dengan bahasa, anak dengan mudah dapat mengekspresikan berbagai hal yang ingin ia sampaikan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat untuk menyatakan perasaan dan buah pikiran kepada orang lain. Anak dapat mudah dalam menyampaikan perasaan dan ide-ide kreatif yang dimilikinya. Next.
Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak. Yang pertama ini ada kecerdasan. Seorang ilmuwan yaitu Vygotsky mengatakan bahwa bahasa adalah alat bantu belajar. Jadi dapat diperkirakan apabila anak itu mengalami kekurangan dalam perkembangan bahasa, maka hal tersebut akan mempengaruhi pemerolehan belajarnya. Biasanya anak yang mengalami perkembangan pesat dalam bahasanya bisa tergolong menjadi anak yang lebih pintar ya. Kemudian yang kedua ada jenis kelamin, di mana banyak dari penelitian menyatakan bahwa perkembangan bahasa anak perempuan ini lebih cepat dibandingkan anak laki-laki. Anak perempuan ini lebih cepat dapat bicara dibandingkan anak laki-laki. Mereka memiliki perkembangan pemerolehan kosakata yang lebih cepat. Nah, berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa remaja putri ini banyak memiliki kemampuan superior dalam verbal performance. Sedangkan anak laki-laki ini terdapat masalah keterlambatan bicara atau gangguan bicara. Kemudian yang ketiga ada lingkungan keluarga. Kedekatan anak-anak dengan orang tua atau keluarga sangat menentukan kualitas perkembangan dari bahasa anak ini. Ketika keluarga memberikan kasih sayang yang cukup, anak ini bisa mendapatkan rasa nyaman, senang di lingkungan keluarganya, maka komunikasinya akan sering terjalin dan anak mencapai kelancaran bahasa lebih cepat. Kemudian yang keempat ada kondisi ekonomi. Anak-anak yang berasal dari kelas ekonomi menengah dikatakan memiliki perkembangan bahasa yang lebih cepat dibandingkan dengan anak-anak dari ekonomi yang rendah. Kenapa? Karena orang tua dari keluarga menengah ke atas ini biasanya memiliki taraf pendidikan yang cukup untuk memfasilitasi anak, memfasilitasi perkembangan bahasa pada anak. Nah, mereka ini biasanya bisa menyiapkan berbagai alat bantu seperti buku dan juga alat tulis untuk perkembangan bahasa anaknya. Kemudian yang kelima ada lingkungan budaya. Nah, di Indonesia ini kan dikenal dengan budaya yang beraneka ragam ya. Adanya perbedaan budaya ini berpengaruh pada perkembangan bahasa anak, khususnya bahasa nasional atau bahasa Indonesia. Anak yang tinggalnya di daerah desa, di daerah mereka menggunakan bahasa daerah mereka ya, bukan bahasa Indonesia. Jadi biasanya bahasa Indonesianya agak sulit karena jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keenam itu ada bilingualism atau dua bahasa. Nah, penguasaan dua bahasa ini merupakan hal yang paling populer dan menjadi tren ya akhir-akhir ini. Orang tua khususnya di perkotaan besar ini sudah mulai memasuki anak-anaknya ke lembaga sekolah yang menggunakan dua bahasa. Yang menjadi masalah adalah apabila anak harus berbahasa dua bahasa pada usia yang masih tergolong muda, yaitu kurang dari 2 tahun pada saat masa perkembangan bahasa ibu yang belum sepenuhnya mantap. Nah, hal ini menyebabkan anak mengalami kesulitan pada pengucapan kata dan penguasaan katanya. Next. Selanjutnya ada peran orang tua dalam perkembangan bahasa anak. Yang pertama ini ada parenting atau pengasuhan. Ya, orang tua di sini harus memahami kebutuhan belajar anak-anak mereka dan membantu guru memahami kebutuhan dari anak-anak. Tujuannya adalah untuk membentuk lingkungan keluarga ibarat sekolah. Orang tua mengajar dan mendidik anak agar menjadi anak yang baik dan berpotensi. Kemudian masih slide sebelumnya. Selanjutnya ada communication atau komunikasi. Nah, komunikasi ini terjadi dua arah dan terbuka antara sekolah dan rumah. Tujuannya adalah untuk merancang bentuk komunikasi yang efektif dari sekolah ke rumah ataupun sebaliknya, sehingga mengetahui program sekolah dan kemajuan anak-anak mereka. Yang ketiga ada volunteering atau bersukarela. Ya, untuk mengenalkan bakat dan kontribusi orang tua terhadap anak mereka baik dalam proses di sekolah maupun di rumah, dan mengatur bantuan dan dukungan orang tua. Next, selanjutnya yang keempat ini ada learning at home atau belajar di rumah.
Nah, ini melibatkan keluarga dengan pekerjaan sekolah anak mereka. Tujuannya ini adalah untuk memberikan informasi bagaimana cara membantu anak belajar di rumah dengan membuat rencana kegiatan, mengaplikasikan, dan juga melakukan evaluasi. Kemudian yang kelima ada decision making atau pengambilan keputusan yang meliputi orang tua sebagai pemangku kepentingan utama dalam mengambil keputusan yang akan berdampak pada proses belajar anak. Keterlibatan orang tua dalam keputusan sekolah, pengembangan pemimpin, dan perwakilan orang tua. Nah, yang terakhir ini adalah collaborating with the community atau berkolaborasi dengan kelompok orang tua atau komunitas masyarakat lain. Untuk menciptakan keuntungan melalui pembagian sumber daya dan kontribusi, orang tua harus mengidentifikasi dan mengintegrasikan sumber daya dan layanan dari masyarakat untuk memperkuat program sekolah, praktik keluarga, pembelajaran, serta pengembangan siswa. Next. Baik, sekarang saya akan mengambil kesimpulannya dari materi kegiatan hari ini. Orang tua itu memiliki peranan yang sangat penting ya dalam pertumbuhan dan perkembangan bahasa seorang anak. Singkat kata, orang tua ini adalah tokoh imitasi dan merupakan pendidik utama dan pertama bagi anak-anaknya. Perkembangan bahasa pada anak-anak dipengaruhi oleh pola asuh dari orang tuanya juga ya. Di usia emas ini, hendaknya anak-anak diberikan bantuan dan dukungan secara penuh dan distimulasi dengan penuh sehingga dapat menggali potensi bahasanya secara maksimal. Baik, sekian kegiatan parenting kita untuk hari ini. Apabila ada kurang dan salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf dan terima kasih atas semua partisipan yang hadir dalam kegiatan parenting hari ini. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kegiatan parenting selanjutnya.